warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Yang saya hormati Ketua Jurusan Matematika Unsur, Ibu Dr. Ida Siwaningrum. Yang saya hormati segenap dosen dan staf karyawan Matematika Unsur yang pada kesempatan kali ini hadir pada acara Bakti Alumni Matematika Unsur. Yang saya banggakan, semua alumni dari berbagai angkatan, dan yang saya cintai dan sayangi, mahasiswa, mahasiswi Matematika Unsur, serta panitia penyelenggara pada acara Bakti Alumni Matematika Unsur kali ini. Baik, mungkin untuk berikutnya saya perkenalkan dulu, mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ginting, jadi saya juga ya sedikit nanti akan perkenalan, mungkin karena banyak yang belum tahu saya mengenai tentang saya, jadi ada pepatah, tak kenal maka kata sayang, gitu. Oke Mbak, dilanjut ke slide berikutnya Mbak. Oke, nama saya Yogi Nur Fauzi MPD, ya. Alamat saya di Brebes, ya, dari Kabupaten di Jawa Tengah, ya. Untuk tanggal lahir yaitu tanggal 12 Juli 86. Ini ada kesamaan dengan senior-senior saya, yaitu Mas Wasono dan Mas Imam, yaitu sama-sama tanggal lahirnya 12 Juli. Yang membedakan nasib, ya, beliau pada sukses. Ya, jadi Mas Wasono itu presiden pertama ya MIPA yang dari matematika, ya. Berikut juga Mas Imam di Matika juga beliau aktif. Oke. Berikutnya untuk apa ya sudah tadi dijelaskan ya, untuk skripsi ya yang mungkin saya tidak akan lupa, yaitu yang pertama Bu Triani SSI MSI dan Ibu Dr. Anda Mutianur Estri MKOM, ya, ini pembimbing skripsi saya waktu dulu saya kuliah di Matematika Unsur. Mungkin di sini juga hadir ya Bu Tri, tadi saya lihat Bu Triani. Oke, untuk berikutnya pendidikan ya, pendidikan saya itu di Matematika Unsur itu angkatan 2005 dan lulus 2010, ya, ini tergolong dari segi akademik ini saya kurang, ya. Jadi IPK pun saya di bawah 3, Ibu Bapak. Jadi sedikit grogi juga ini saya menyampaikan atau memaparkan di depan Bapak Ibu. Oke, untuk berikutnya saya melanjutkan di S2 Pendidikan Ekonomi Uniku. Jadi sebenarnya saya ingin yang linier, namun waktu itu saya sedang mengabdi juga di sekolah ya, di SMP dan di SMK sebagai guru matematika, dan juga ada kendala mengenai biaya ya. Saya sebenarnya ingin ya di matematika UGM atau di yang lainnya ya, namun ya karena terkendala biaya maka saya melanjutkan di S2 Pendidikan Ekonomi yang menurut saya tidak terlalu jauh lah ya dari matematika ke pendidikan ekonomi. Mungkin nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk selanjutnya saya sekarang sedang menempuh kuliah ya S3 di konsentrasi ekonomi ya, prodi ilmu pendidikan UNY, masuk 2016. Jadi sekarang ini saya lagi proses tugas akhir, mohon doanya dari Bapak Ibu, dari mahasiswa matematika, mudah-mudahan proses kuliah saya segera selesai. Nah ini juga saya modal nekat ya, jadi masuk ke S3 juga modal nekat, dan ya secara pribadi dana saya juga tidak ada ya. Jadi kebetulan saya dari udah masuk dosen itu 2014 ya di STKIP Majenang. Jadi ada program beasiswa ya, ada program beasiswa BPDN dan Budi DN, dan salah satu syarat utamanya yaitu
memiliki NIDN. Jadi saya sudah memiliki NIDN. Ya, saya daftar di 2016 dan alhamdulillah saya bisa masuk di Dokter Ilmu Pendidikan Konsentrasi Ekonomi di UNY, ya, dengan beasiswa BUDN. Ya. Sebelumnya juga saya sempat daftar di tahun 2015 untuk beasiswa BPDN, namun belum berhasil. Ya, dulu saya daftar di S3 Ilmu Manajemen Unsur, namun saya belum berhasil, ya. Jadi untuk tahun berikutnya saya nyoba lagi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk melanjutkan di S3 Ilmu Pendidikan Ekonomi UNY. Berikutnya untuk organisasi, ya, untuk organisasi ketika saya kuliah di Matematika Unsur, karena saya merasa akademik saya kurang, ya, tidak terlalu baik dibandingkan dengan teman-teman angkatan saya dulu, maka saya untuk itu aktif di organisasi untuk menunjang nanti saya ketika saya sudah lulus. Jadi saya coba aktif di Himatika, ya, di Himatika. Pertama saya masuk 2005, terus di 2006 saya dilirik jadi sekum, ya, oleh Mbak Yuli, ya, angkatan 2004 untuk menjadi sekum Himatika. Nah, untuk berikutnya saya juga mencalonkan ketua Himatika di tahun berikutnya. Namun saya tidak terpilih menjadi ketua Himatika. Tapi tidak apa-apa, karena untuk mengabdikan diri di organisasi tidak mesti selalu di pucuk pimpinan, maka saya masuk di divisi pengabdian masyarakat Himatika, kalau nggak salah dulu. Ya saya sedikit lupa namanya ini, ya saya ingatnya ini pengabdian masyarakat. Dan ini juga dulu program pertama, saya masih ingat dengan Pak Agung, itu kunjungan industri atau kunjungan ilmiah, yaitu ke LIPI, ya, ke LIPI di Bandung apa di mana itu, saya lupa. Jadi ini program pertama dulu adanya kunjungan ilmiah di pas tahunnya saya. Oke, di tahun berikutnya, mungkin karena sebelumnya juga saya aktif di BEM, jadi saya mencatatkan nama jadi presiden BEM kedua dari matematika. Yang pertama tadi Mas Warsono, ketiga. Yang pertama dari matematika itu kalau nggak salah Mas Warsono, yang kedua Mas Irwan, angkatan 2002, berikutnya sempat berselang dari kimia, itu Mas Gary, dan yang lain. Terus saya masuk dari angkatan 2005, terpilih menjadi presiden BEM MIPA di tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Yang berikutnya juga setelah saya dimisioner dari BEM MIPA, saya lanjut aktif di UKM Catur, ya, dan di sana juga saya berproses dan terpilih menjadi ketua UKM Catur. Oke, untuk pekerjaan, saya kebetulan kan lulus 2010, ya September kalau nggak salah itu Agustus, terus saya melamar di sekolah, di SMP dan di SMK langsung keterima, ya, di sebuah yayasan, dan saya juga mendirikan dengan teman-teman mendirikan sekolah negeri, ya, SATAP. Kalau di dulu sekitar 2012 itu sangat booming untuk mengentaskan atau menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun, maka di setiap desa pelosok itu diadakan SATAP, sekolah satu atap dengan SD, ya, negeri, seperti itu. Dan saya salah satu pendiri dengan teman-teman saya, dan sampai sekarang pun ada. Nah, karena saya fokus jadi dosen di STKIP Magelang sejak 2014, maka saya dan juga sedang juga tugas belajar di UNY, maka untuk mengajarnya saya off dulu. Saya masih sekarang status sebagai Kaprodi di Pendidikan Ekonomi STKIP Magelang. Oke, itu sekitar dengan saya, sekitar dengan perkenalan dari saya. Oke, untuk berikutnya, untuk sebelum masuk materi, saya ucapkan selamat kepada prodi atau jurusan matematika. Kalau dulu prodi, ya, sekarang jurusan matematika yang telah mendapatkan akreditasi A, ya. Mungkin karena saya juga sekarang sebagai Kaprodi Pendidikan Ekonomi di STKIP Magelang, mungkin nanti saya banyak belajar biar nanti bisa diterapkan di STKIP Magelang, mudah-mudahan ya minimal B lah, atau ya bisa B atau apalah, baik atau baik, seperti itu. Karena biasanya itu ke prodi, ya, kemarin juga saya sempat pengalaman di prodi pendidikan ekonomi,
karena saya jadi Kaprodi yang banyak ditanya, karena kemarin kami juga mengadakan akreditasi itu 2018, namun masih C karena kami itu belum luluskan tahun ini. Tahun waktu 2018 kami belum luluskan, maka untuk berikutnya nanti sudah meluluskan, yang mudah-mudahan yang naiklah untuk predikannya. Oke, untuk selanjutnya Mbak dibuka. Oke, ini alumni matematika. Ini saya kangen dengan teman-teman. Terus juga Pak Agung WA saya, Mas jelaskan ini mereka itu kerja di mana saja. Oke, karena kami komunikasi masih baik ya lewat WA Group, maka saya juga langsung sehari 2 hari langsung menyebarkan data atau mereka teman-teman saya untuk mengisi list ya. List mereka kerja di mana saja. Oke, kami itu dulu kalau nggak salah 40 sampai 45 itu mahasiswa angkatan 2005, namun ini yang aktif di WA ya sekitar 25 sampai 30, yang ngisi sekitar 25 atau 26. Yang lain lost contact ya, jadi tidak ada komunikasi ya. Jadi mungkin yang mengisi 25 sampai 30. Ya, kemungkinan ya mereka pun saya yakin bekerja ya setelah lulus dari matematika unsur. Oke, berikutnya Mbak. Oke, ini yang saya perhatikan untuk data alumni matematika unsur 2005 itu hampir 30 sampai 40%, ya 30 sampai 40% itu di tenaga pendidik atau guru, ya. Bisa seperti yang di SMK ada Mbak Aida, ya, Mas Sepri, terus Mbak Pihatmi. Selanjutnya di SMK juga ada, ya, Mas Sepri, Mbak Ana, ya, di SMA Mbak Ana, Mas Eko, Mbak Inaya, ya, dan juga selain itu juga di bimbel, ya, mereka ngajar di bimbel atau mendirikan bimbel, ya, seperti Mbak Yani di bimbel GO di Ciamis, terus juga Mbak Erma juga ya di Sinotip kalau nggak salah di Jakarta, ya, itu yang di pendidikan seperti itu. Nah, ini teman saya juga ada yang berkarir di dosen sama seperti saya, yaitu Mas Anggar dan Mas Yogo. Mas Anggar itu S1 matematika sama dengan saya di matematika unsur. Yang kedua dia melanjutkan S2 pendidikan matematika di UNES dan sekarang sama mendapatkan beasiswa seperti saya, yaitu melanjutkan di UM Malang, ya, pendidikan matematika. Nah, ini yang selanjutnya Mas Yogo, ini yang paling linier kalau menurut saya, karena S1, S2, S3-nya matematika murni, ya. S2-nya kalau nggak salah Mas Yogo di Universitas Medan kalau nggak salah, ya. Dan sekarang sedang melanjutkan S3 di UGM, ya. Jadi mungkin nanti dari Mas Anggar atau Mas Yogo juga nanti bisa digali informasi mengenai karir atau peluang lulusan dari matematika lulusan dari matematika unsur. Oke Mbak, berikutnya Mbak. Oke, selain di guru, ya, ada yang menjadi PNS, ya. Ini Mbak Nopalina Dias Lestari di OJK, ya, di Otoritas Jasa Keuangan di Kemenkeu, kalau nggak salah ini. Mbak Rizka juga di LIPI, ya, mereka berdua ini pernah mengisi bakti alumni yang dari matematika 25 yang pertama dan yang kedua, ya, Mbak Dias dan Mbak Rizka. Kalau saya berarti yang ketiga, ya. Terus ini Mbak Aning juga sebagai PNS di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Kalteng, ya, jadi di PNS sana, ya, mereka berarti menggunakan ijazah S1 matematika. Oke. Ini Mas Eko juga menggunakan S1 matematika di Bank Jateng, ya. Ini menjadi Treasurer Bank Jateng, ya, tim pengelola surat utang negara Kementerian Keuangan. Terus ini Mbak Mima, Mas Yuda di Bumi Putra, ya, kalau nggak salah di Purwokerto, ya, di Purwokerto ini ada. Terus ini Mas Abdul di Rumah Sakit Umum Siaga Medika Purbalingga. Oke, berikutnya Mbak. Oke, ini ya teman-teman yang lain juga ini ada di Mbak Citri, ya, di Brebes, di Tambang Galian, terus Mas Subekti di Perum Perhutani, terus ada Mas Pandu, ya, di NSC Finance, ya, Mas Amin di PT Sumber Cipta Multiniaga, Mas Agus Setiaji di PT Blue Gas
Indonesia dan Mbak Rini sebagai pemilik retail dan percetakan. Begitu juga ada yang mungkin tidak tercantum, ada juga yang menjadi perangkat desa. Oke, itu ya, jadi peluang-peluang ya yang mungkin nanti dari alumni juga bisa diterapkan setelah lulus ya. Oke, berikutnya Mbak. Oke, ini khusus saya ya. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, ada sedikit ya berdekatan lah antara matematika S1 matematika dengan saya dulu di S2 pendidikan ekonomi ya. Jadi ada mata kuliah yang saya ampuh itu yang basic atau dasarnya itu matematika. Seperti di teori ekonomi mikro juga ada matematikanya ya. Di teori ekonomi makro juga, di perpajakan ya, di statistik ya, inferensial atau deskriptif, terus di matematika bisnis dan ekonomi dan di ekonometrik. Kebetulan saya di sini ya di teori ekonomi mikro mengampu, makro, perpajakan, yang belum ekonometrika belum ya. Jadi sangat menunjang ya, begitu sangat menunjang ya. Karena saya S1-nya matematika murni ya di UNSUD, lalu S2-nya di bidang ekonomi ya, ada mata kuliah ini sangat menunjang bagi saya ya untuk mengajar di mata kuliah ini ya. Saya merasa pede lah. Jadi untuk mengajar ini saya merasa pede dan dan lancar juga ya ketika saya mengajar ini seperti itu. Oke, untuk berikutnya. Oke, Mbak, berikutnya Mbak. Oke, karena umumnya dari selain di pendidikan ekonomi ya, untuk mata kuliah matematika dan statistik yaitu hampir ada di semua prodi. Seperti di STKIP Majenang, itu kan baru ada 2 prodi ya. Jadi ada PGSD dan pendidikan ekonomi. Di PGSD juga ada, yaitu ada matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi, dan statistika pendidikan. Itu juga bisa saya ampuh di sana. Kalau di satu perguruan tinggi bisa silang yang ngajar di prodi lain seperti itu. Dan begitu juga di prodi-prodi lain di fakultas atau di bidang yang lain ya di eksak itu matematika dan statistik itu pasti ada. Di fakultas pertanian dan sebagainya pasti ada untuk mata kuliah matematika. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak. Oke. Nah, saya rangkum ya. Jadi untuk peluang lulus S1 matematika itu yang pertama bisa jadi pengajar ya, karena untuk di PNS itu bisa ya. Untuk ngabdi mungkin kebanyakan kalau ngabdi dulu mungkin ya bisa di sekolah-sekolah yayasan seperti itu. Dan seperti tadi contoh teman-teman saya juga tadi banyak yang sekarang mengajar di negeri. Ada yang di SMA 1, SMA Negeri 1 Majenang, SMK Negeri Karangpucung, SMK Negeri Cirebon tadi ya, SMA Ciamis ya. Jadi ada yang di sekolah negeri dan baik pun di sekolah swasta ada seperti itu. Dan PNS pun ada yang memang syaratnya S1 matematika itu ada. Ya kemarin yang 2019 juga terbaru ada, yaitu biasanya di Kemenag ya. Di Kemenag itu biasanya mensyaratkan kualifikasi untuk guru matematika, misal S1 pendidikan matematika garis miring S1 matematika. Jadi bisa ya. Jadi untuk di pengajar pun bisa. Berikutnya juga untuk di instansi swasta bisa tadi ya, contoh-contohnya udah saya berikan di depan ya. Di instansi atau lembaga pemerintah juga bisa, di Kemenkeu tadi ada teman saya, di LIPI ada, mungkin di BPS dan sebagainya juga ada. Nah, itu jadi peluangnya sangat banyak, sangat luas untuk lulusan S1 matematika ya. Jadi bisa dikatakan multifungsi ya ketika lulus dari S1 matematika. Oke, silakan untuk berikutnya Mbak, mungkin terakhir ya. Oke, ini tip dari saya ya. Jadi selain kemampuan akademik yang mungkin mahasiswa sekarang ya di matematika unsur, ini ada tip dari saya untuk mahasiswa sekarang. Jadi selain akademik ya, jadi perlu ya kemampuan atau pengalaman berorganisasi. Ini nantinya akan cepat untuk menyesuaikan ya di tempat kerja, dimanapun itu, di sekolah atau di instansi bukan sekolah, di bagian umum itu nanti akan cepat ya. Karena biasanya kalau di organisasi itu biasa bekerja di bawah tekanan, bukan bawah tekanan. Jadi biasa disiplin waktu. Biasanya anak mahasiswa yang senang organisasi itu ya di dalam manajemen waktunya baik lah.
Jadi itu yang nilai plusnya ketika lulus dari prodi manapun ya, jadi di organisasi. Ya. Yang berikutnya yaitu menguasai teknologi informasi ya, sekarang karena zaman sekarang udah teknologi canggih-canggih, yang minimal ya komputer, kayaknya sepertinya semuanya sudah pada bisa lah untuk penguasaan komputer, dan online juga ya, berbasis online dan sebagainya, internet dan sebagainya udah menguasai. Terus kemampuan komunikasi ya, kemampuan komunikasi juga ini sangat penting ya. Dan yang terakhir yaitu perbanyak kenalan atau relasi atau teman ya, ini perlu ini ya. Jadi kalau kita tidak sedikit kenalan ini nanti kurang lah nanti di lapangan. Ini perlu. Nah, kalau banyak kenalan, oh ini ada peluang kerja di sini, nanti ditunjukkan. Oh ini di sini ada peluang, nanti informasi dunia kerja itu nanti pasti ada ya, pasti cepat ya, jadi cepat. Apalagi yang mahasiswa baru lulus ya, ingin melamar di mana ya, nanti kalau memang ada kenalan atau teman ya bisa langsung, oh ini di sini ada ya, langsung cepat. Jadi itu fungsinya, kita banyak kenalan atau relasi. Oke, mungkin itu sedikit dari saya ya, presentasi atau pemaparan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Nanti yang bertanya kepada saya, mungkin kalau nggak bisa jadi PR saya. Oke, terima kasih dari saya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Yogi. Lah sekarang coba apakah ada yang bertanya atau masukan ke Mas Yoginya, baik dari dosen ataupun dari mahasiswa yang Anda ingin tanyakan, silakan. Saya boleh nggak Mas Yogi? Monggo Pak Budi, monggo. Ya, silakan Pak Budi. Mas Yogi, saya itu benar-benar salut dengan jenengan ya. Karena ini loh, kok bisa berubah dari matematika ke ekonomi gitu loh. Nah, pertanyaannya itu adalah ketika STKIP Majenang itu membuka lowongan kerja, itu lowongan kerja dosen matematika apa dosen ekonometrik gitu, pertanyaannya gitu. Kok bisa gabung terus diundang dimasuk gitu, gimana itu Mas? Berarti bisa langsung jawab ya Pak ya? Ya. Ya, silakan aja jawab Mas langsung ya. Untuk di STKIP Majenang itu ada 2 prodi Pak. Jadi ada S1 Pendidikan Ekonomi dan S1 PGSD. Nah, di sana berarti yang saya gunakan untuk melamar ke sana yaitu pakai S2 Pendidikan Ekonomi. Ya, dengan ya pasti S1-nya pun di bawah ya, untuk di saat ya. Katanya saya pun S1-nya matematika dan S2-nya ekonomi itu bisa, ternyata mengajukan NIDN ya setahun itu langsung bisa keluar seperti itu. Nah, untuk masalah mata kuliah yaitu, jadi tadi ada yang berdekatan lah dengan mata kuliah yang saya ampu itu dengan matematika murni saya itu ada berdekatan seperti itu. Jadi sangat menunjang lah ketika saya mengampu mata kuliah yang tadi saya paparkan, itu sangat menunjang ya. Saya berawal dari S1 matematika, terus saya sekarang di prodi pendidikan ekonomi, itu sangat menunjang bagi saya untuk bisa mengajar di prodi ekonomi dengan mata kuliah yang tadi saya sebutkan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh, terima kasih Mas Yogi. Intinya berarti jenengan masuk ke STKIP itu sudah S2 ekonomi ya? Udah S2 ekonomi saya. Oh gitu. Makanya saya bingung loh, STKIP beda kok bisa masuk. Oh, maksudnya S2-nya yang dipakai gitu. Cuma dalam wawancara mereka enggak, loh kok ini S1-nya enggak linear kok bisa gitu. Kenapa enggak ya? Enggak, tapi tetap bisa. Berarti enggak apa-apa, enggak ada masalah Pak. Ya nyatanya kan saya berarti bisa mendapatkan NIDN Pak. Oh, ya udah berarti saya tak ngelamar ke sana lah nanti lah jadi ya. Saya walaupun saya bukan orang ekonomi, mau nanti diterima gitu ya.
Iya kan kalau dari matematika dan statistik umum, Pak. Udah gini aja, Berarti kalau Yogi. Pak Budi ya langsung berusaha Pak, langsung dapat Pak. Mas Yogi, Pak Budi jangan langsung jadi rektor. Saya diundang untuk jadi pembicara di sana lah, gitu. Nanti saya akan datang ya. Oke, siap berarti selalu diagendakan, Pak. Kirim WA ke saya kalau punya WA saya ya. Gini nanti saya minta. Gini. Oke, berarti Mas Yogi ini Pak Budi udah siap jadi pembicara di tempatnya kerja Mas Yogi. Gini, Bu. Oke, apakah masih ada lagi yang lain? Mas, saya mau tanya dulu ya Mas Yogi ya. Bu Ginting gimana? Tadi di situ ada Mas Yogi mengatakan bahwa ada matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi. Lah itu maksudnya matematika kelas rendah, kelas tinggi itu kayak apa sih Mas? Gitu, aku kok bingung. Ya. Untuk di FGSD ya, jadi untuk matematika kelas rendah itu berarti untuk nantinya, kan di SD itu ada kelas rendah, itu kelas 1 sampai kelas 3, Bu. Kalau kelas tinggi itu berarti kelas 4 sampai kelas 6 maksudnya gitu. Oh iya. Kayak aku bingung, ada matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi, berarti. Oh berarti bagusnya berarti matematika untuk kelas rendah ya Bu. Matematika untuk kelas rendah itu kan berarti kalau di PGSD itu kelas rendah itu kelas 1 sampai kelas 3. Oh. Dan untuk di kelas tingginya kelas 4 sampai kelas 6. Oh iya. Iya. Karena kan kalau saya lihat di UT itu kan nggak ada matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi kalau PGSD-nya. Kalau statistik kan ada, cuman namanya matematika apa, tapi nggak ada kelas rendah, nggak ada kelas tinggi gitu loh, makanya tadi aku bingung. Ya mungkin berbeda sih, kalau mungkin sama ya, materinya sama, cuma mungkin penamaan mata kuliahnya berbeda, Bu. Oke, iya. Oke, masih ada lagi kah dari mahasiswa atau dari dosen yang lain? Silakan. Ayo. Silakan, masih ada lagi kah? Bu Sri, Pak Bambang. Masih ada? Halo Bu. Ya, saya mau tanya Bu. Silakan Bu Sri. Bu Rahma. Siapa dulu Bu? Silakan siapapun bisa. Bu Nunung silakan. Ya baik, terima kasih. Mas Yogi kenal saya tidak ya? Pasti tidak. Bu siapa ya? Bu Nunung. Bu Nunung. Ya, saya kayaknya belum diajar kayaknya saya itu Bu Nunung. Ya, jadi mungkin waktu itu saya lagi sekolah Lagi sekolah kayaknya ya, sepertinya lagi melanjutkan studi. Ya, gimana Bu? Selamat dulu ya buat Mas Yogi yang sudah bisa menempuh studinya sampai S3. Saya hanya ingin tanya, Mas Yogi ini kan S1-nya matematika ya. Nah, ketika kuliah S2 atau S3, padahal bukan satu bidang ya, mengalami kesulitan nggak? Atau dibanding misalkan yang satu kelasnya itu gimana bisa ngikutin gitu? Oke Bu, mungkin saya jawab ya. Insya Allah bisa Bu, insya Allah bisa, karena itu tadi, jadi ada basic dari matematika, malah saya lebih pede Bu. Jadi kan itu tadi, di mata kuliah di S2 ekonomi saja, itu kan berarti ada mata kuliah tadi, mikro dan makro. Dan selebihnya kan ada, berarti pendidikan. Ya itu, banyak perhitungan, hitung-hitung dan sebagainya, itu jadi sangat menunjang. Begitupun sekarang saya lanjut di S3 IP konsentrasi ekonomi, juga sama. Jadi ada mikro, makro dan sebagainya, ada kewirausahaan dan sebagainya. Ya itu menurut saya menunjang saya itu, membuat pede saya, dan bilang dosen ekonometrika di UN-nya pun, ya udah ini kamu nggak apa-apa, tepat. Ya kecuali saya S1 matematika, mungkin ke bahasa Inggris, mungkin itu sangat jauh. Tapi kalau S1 matematika ke ekonomi itu masih dekat, Bu. Mungkin untuk dengan menyesuaikan dengan teman-teman yang lain ketika saya S2 dan sekarang S3, saya tidak terlalu kelabakan lah, insya Allah tidak terlalu ini. Jadi saya tidak
terlalu ini ya. Jadi saya tetap pede dan itu jadi saya bisa menyesuaikan atau dengan teman-teman yang lain saya bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, Bu. Mungkin itu, Bu. Ya, baik Mas Yogi, terima kasih. Jadi mungkin ini pelajaran juga buat mahasiswa ya, bahwa masuk S1 matematika ini sudah tepat sekali karena nanti kalau seandainya lanjut studi itu bisa masuk ke berbagai bidang sebetulnya. Banyak teman saya juga yang melanjutkan S2-nya itu ke teknik industri, ada yang ke perminyakan, ada yang ke ekonomi juga. Jadi nggak masalah mau lanjut studi ke bidang apapun ya, kalau S1-nya matematika itu pasti bisa ngikutin gitu ya. Ya, baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat mahasiswa yang ada di sini. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ginting, silakan. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bu Sri tadi atau Bu Rahma atau Pak Bambang, silakan. Ya, saya dulu deh yang Bu Ginting ya. Oke, ya, silakan Bu Sri. Selamat datang Yogi ya. Masih ingat mungkin ya? Bu Rahma ya? Bu Rahma ya? Bu Sri, ini Bu Sri. Bukan, Sri Mariani. Kayaknya diajar. Sri Mariani. Diajar apa enggak ya? Bu Sri. Ngajar apa ya dulu ya? Saya agak lupa ya deh. Lulusnya tahun berapa ya? Saya lulus 2010, Bu. Masuk 2005 Analisis real ya, ngomong ya. Mungkin saya nggak masuk mata kuliah Ibu ya. Oke. Oke, Bu. Cuma Mas Yoginya nggak kenal Bu Sri. Sudah ada. Sudah. Yang mau saya tanyakan ya, selamat ya atas keberhasilan studinya ya, sedang lanjut S3, mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Terkait di STKIP Majenang, apa sudah ada prodi S2-nya gitu? Belum, Bu, belum. Oh, belum ada. Belum. Terus terkait tadi S3-nya itu di bidang, maksudnya konsentrasinya itu bidang apa? Ekonomi, terus ada konsentrasinya kan pasti ya? Oke, berarti ilmu pendidikan konsentrasi ekonomi, Bu, saya di UNY. Oh, nggak ada spesifikasi ekonominya ke mikro, makro apa atau apalah? Tidak, kalau di UNY tidak, malah dari IP, ilmu pendidikan, konsentrasi ekonomi, konsentrasi matematika, konsentrasi yang lainnya gitu. Mungkin kalau ngambil di Malang mungkin ya, jadi pendidikan ekonomi, konsentrasi apa gitu mungkin. Oh gitu ya. Okay. Mungkin itu ya. Kata Pak Budi mungkin sekali-sekali kita bisa diundang sebagai keynote speaker ya Pak Budi ya. Ya, setuju. Ada kerjasama, mungkin bisa digagas MOU ya dengan STKIP Majenang, sepertinya belum ada ya. Iya. Iya Yogi, nanti pengabdian masyarakat ke sana, kita akan bicara gitu Yogi. Ya, Ini Pak, siap, nanti saya sampaikan ke Ketua STKIP Pak, Bu. Ya. Jangan minta bayaran Pak Budi. Hah? Jangan minta bayaran. Ya. Enggak, pengabdian masyarakat nih Yogi. Paling makan kan 50%-nya. Makan paling enak di Majenang, Pak, Bu. Alhamdulillah. Ya mungkin itu saja Bu Ginting pertanyaannya. Terima kasih, selamat ya. Oke. Bu Sri, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, nggak banyak lah, dikit lah. Mas Yogi masih ingat saya nggak? Ingat, Pak Bambang, ingat. Saya ingat dengan Pak Bambang masih. Pernah diajar nggak dulu? Pernah diajar nggak? Kalau nggak salah pernah, kalkulus apa ya? Lupa ya, saya juga lupa. Analisis, yuk, analisis. Kayaknya kalkulus apa sih, lupa. Oh iya, geometri. Iya, aduh. Lupa. Kalau dulu ya geometri. Iya, geometri. Ingat, saya ingat geometri diajar Pak Bambang. Nilainya bagus nggak dari saya? Saya rata-rata BC, Pak. IPK saya 277, Pak. Bisa remedi gitu Pak Bambang, bisa remedi. Susah ini, dapat nilai dari Pak Bambang susah ini.
Betul. Gini Mas Yogi, mungkin flashback ke belakang lah ya. Nggih. Ini sih tanya ya. Dulu waktu kuliah S1 di matematik, dulu mengalami kesulitan nggak? Misalkan dengan mata kuliahnya segala macam gitu loh. Oke Pak, saya jawab. Itu pasti Pak. Kalau kesulitan. Itu dilihat dari IPK saya 277. Nah, itu kan sekarang luar biasa loh, udah jadi dosen loh ya. Iya. Mungkin dulu nggak kebayang jadi dosen ya? Dulu nggak kebayang jadi dosen ya? Saya itu dulu nggak kebayang Pak. Saya lulus aja syukur Pak. Kan 5 tahun saya di situ. Bahkan sekarang udah mau lulus S3 ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan ini. Nah, maksudnya begini. Dulu kan mungkin mengalami kesulitan ya dengan mata kuliah matematika seperti itulah ya. Nah, dulu kemudian gimana strateginya? Wah, saya kurang nih di matematika. Misalkan ini contohnya, misalkan kurang di matematika, saya harus bagaimana ya gitu loh. Kedepannya seperti itu. Mungkin bisa cerita tuh Mas Yogi sehingga sekarang bisa jadi kaprodi di sana, mau S3 mau lulus gitu. Gimana, coba cerita lah gimana lah. Strateginya gimana gitu. Tadi kan sempat bilang mengalami kesulitan gitu ya. Kemudian mencoba menutupi istilahnya, nggak tahu ini kekurangan atau apa lah, dengan berorganisasi lah seperti itulah. Mungkin Mas Yogi bisa cerita lah gimana lah strateginya gitu. Ketika kita misalkan punya ada sesuatu hal yang perlu perbaiki atau gimana seperti itu. Oke, jadi begini. Jadi yang masuk ke matematika unsur itu saya rasa mahasiswa-mahasiswa itu berkualitas Pak. Dilihat dari seleksi-seleksi itu sangat berkualitas ketika masuk ke matematika unsur. Jadi saya pun keluar dari atau lulus dari matematika itu saya ada rasa percaya diri saya, biarpun saya lulus 5 tahun dan IPK saya 277, tapi rasa percaya diri saya itu lulus dari matematika itu ada Pak. Jadi saya pede, saya ngajar dimanapun ya, saya bisa buka bimbel itu saya merasa pede. Ya, jadi itu dari percaya diri saya jadi itu. Jadi saya sebenarnya percaya diri. Nah, saya juga ada nama besar unsur ya, ada nama besar matematika unsur. Jadi itu yang membuat saya percaya diri sehingga saya itu seperti melanjutkan berikutnya juga itu seperti itu. Jadi ada rasa percaya diri saya dan ada nama besar matematika unsur sehingga saya bisa menyesuaikan dengan yang lain ya. Ketika saya sebenarnya saya pingin sebenarnya untuk melanjutkan ke tadi saya bilang di awal untuk ke matematika murni bisa di UGM dan sebagainya. Yaitu saya merasa karena mungkin dari segi biaya itu Pak sebenarnya dari segi biaya. Tapi saya juga biarpun IPK seperti itu, di bawah 3 ya, tapi ada nama besar matematika unsur, saya pun ya ada percaya diri. Intinya percaya diri dari saya ada seperti itu. Begitu Pak mungkin. Dulu waktu pas kuliahnya misalkan misalkan nilai saya misalkan nggak nyampe 3 nih IP-nya, kira-kira gimana ya buat nutupin gitu seperti itu. buat mungkin cari kelebihan yang lain, cari kemampuan yang lain atau gimana gitu. Dulu ketika kuliah. Oke, jadi karena kan untuk mensyaratkan saling bersinergi gitu loh di antara misalkan di sini ada sisi yang kurang, saya harus lebih di sini nih gitu, seperti itu. Oke. Ya itu tadi. Jadi mungkin kelebihan dari saya karena akademik saya mungkin dulu kurang, itu dari ya organisasi. Jadi saya ada keberanian juga, yaitu karena organisasi juga ketika di matematika unsur saya juga diimbangi dengan organisasi. Jadi saya punya keberanian seperti itu. Jadi itu mungkin ya, jadi itu yang untuk menutupi kekurangan saya. Jadi saya juga perbanyak jaringan, perbanyak teman, perbanyak link dan sebagainya. Seperti selain saya juga aktif juga, terus ya manfaat dari organisasi juga ketika saya terjun di desa atau di kecamatan, ya saya juga ya tidak kesulitan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ya itu menutupi kekurangan saya, kesulitan saya waktu S1 mungkin seperti itu. Saya di skill yang lain juga, kalau kemampuan bahasa Inggris juga saya rendah, jadi saya kemampuan ya komputer juga pas-pasan, jadi mungkin di kemampuan organisasi saya yang saya tingkatkan, mungkin seperti itu Pak. Oke, ini buat yang lain gitu ya, buat jadi semacam ya pencerahan lah gitu ya, buat yang adiknya sekarang gitu. Jadi jangan kecil hati, jangan berputus asa gitu ya. Kalau ada kurang di satu sisi, coba lebihkan di sisi yang lain seperti itu. Kan bisa saling nutupi gitu ya. Pak.
Oke, ya makasih Mas Yogi. Oke, Pak, makasih Pak Bambang, makasih. Betul Mas Yogi. Ya, Itu terima kasih, saran Pak Bambang betul itu. Jangan takut dengan kekurangan ya. Iya benar. Nggih. Ya, itu dipegang itu ya. Nggih, siapa? Ya. Oke, terima kasih Pak Bambang. Masih ada lagi kah? Pak Masuri, silakan Pak Masuri. Halo. Pak Masuri, silakan. Ya. Kayaknya kupingnya ada yang panas. Monggo Pak Masuri. Halo. Ya, halo. Ya. Silakan Kedengarkan? Pak. Silakan. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak. Ya, kedengaran, silakan. Saya kok agak nggak hafal ya Mas Yogi itu yang mana gitu. Mungkin dulu waktu saya masuk, Pak Mas Ruli kayaknya lagi lanjut studi kayaknya Pak. Lagi sekolah Pak Mas Suri, kayaknya lagi Pak Mas Suri lagi sekolah kayaknya Pak Mas Suri. Kayaknya Iya, Pak Mas Ruli itu lagi sekolah itu. Iya. Pak Mas Suri 2006 kan mulai sekolah ya Pak Mas Suri ya? Iya. Iya. Berarti Oh. Saya masuk 2005 Pak. Oh, berarti Iya, Pak Mas Yuri berapa? tidak terlaku itu. Mas Yuri berarti adik kelasnya Mas Yogi itu. Oke. Saya sedikit aja Mas Yogi. Nggih Pak, nggih. Berarti sekarang status Mas Yogi itu dosen di STKIP ya? Nggih. Lanjut. Oke, Mas Yogi. Mungkin pertanyaan saya begini ya, atau ini permohonan saya sebenarnya. Dulu kalau saya tadi dengar ceritanya Mas Yogi kan secara akademik ini ya IPK-nya juga begitu bagus gitu. Nggih. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan ya, nampak oh ini Mas Yogi sebenarnya gitu loh. Nah, tolong Mas Yogi berikan saran lah ke adik-adik Mas Yogi yang sekarang sedang mendengarkan, yang mungkin kebetulan mempunyai problem yang sama dengan Mas Yogi gitu, sebaiknya apa yang harus dilakukan gitu loh. Nggih. Ya, nah itu pengen kami dengarkan gitu loh, sehingga adik-adik angkatan Mas Yogi ini jadi lebih semangat lagi gitu loh. Itu aja. Oh, berarti saran-saran ketika sekarang di kuliahan ya di sini ya? Iya, benar. Ya. Oke. Jadi ya kalau saran saya untuk mahasiswa matematika yang sekarang ya, jadi tetap ya jadi kuliah dengan semangat ya, ikuti peraturan yang ada di matematika Unsud. Jadi tetap percaya diri, nanti setelah lulus dengan ada nama besar dari matematika Unsud seperti itu. Dan selain akademik mungkin juga harus bisa aktif ya di organisasi, yang minimal 1 atau 2 ya, jangan kebanyakan juga, nanti kalau kebanyakan dari sisi akademiknya nanti malah kurang seperti itu. Dan ini pun setelah lulus jadi insya Allah peluang kerja yang seperti saya di awal paparkan dan contoh-contoh dari alumni matematika 2005 itu peluangnya sangat banyak untuk bekerja ya. Jadi bisa di bidang pendidikan ataupun di non pendidikan. Jadi multifungsi, bisa di PNS atau non PNS, bisa di instansi swasta ataupun tidak seperti itu, atau di instansi pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi saya pesan sekali lagi, selain skill selain akademik, jadi skill organisasi atau kemampuan berkomunikasi dan yang lainnya tolong ditingkatkan ya, diperdalam seperti itu. Soalnya nanti setelah lulus, dan juga tadi link ya, atau relasi atau kenalan ya, itu juga sangat penting ya untuk nanti bisa mendapat pekerjaan ketika memang udah lulus dari matematika Unsud seperti itu. Jadi peluangnya sangat banyak lah untuk lulusan dari matematika Unsud itu sangat banyak untuk di dunia pekerjaan sebagainya. Dan kalau misalnya kasus seperti saya jadi dari matematika ke ekonomi ya itu ya mungkin arah jalan saya ya, jalannya saya di situ. Sebenarnya saya pingin
dulu S2-nya pun pinginnya di matematika murni, namun saya kendala dana. Makanya saya di kuliah S2-nya yang dekat dari rumah saya dan biaya terjangkau, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi intinya gitu, ada nama besar matematika ya karena kan teman-teman saya juga ada yang di ITB ya, seperti Rizka juga kan melanjutkan di ITB, terus ada yang di mana lah. Jadi dari lulusan matematika itu udah ada nama besar seperti itu. Jadi intinya itu Pak, mungkin dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ya, terima kasih. Bagus banget masukannya ini dari Mas Yogi. Oke, masih ada lagi Pak? Masukan atau pertanyaan kepada Mas Yogi? Mahasiswa coba. Ini mahasiswa kok nggak ada satupun bertanya, silakan. Bu Rahma tadi gimana kira-kira? Masih ada ke Bu Rahmanya? Bu Ginting. Ya. Oh, Bu Ari, silakan Bu Ari, silakan. Ya, Bu Ari. Enggak tanya nih, mau menyapa Mas Yogi. Iya Bu. Bu Ari enggak? Saya kenal Bu Ari ngajar aljabar kayaknya. Aljabar. Ya, Bu Ari sangat. Bu Ari ngajar aljabar. Sangat ingat dengan Mas Yogi ini karena dia termasuk angkatan 2005 yang menurut Bu Ari adalah angkatan heboh. Iya, paling heboh. Paling ramai ya Bu. Paling ramai. Ada Amin ya. Amin ada. Ya, termasuk angkatan heboh, dan hebohnya bisa ditunjukkan dengan tadi sudah dipaparkan oleh Mas Yogi, semuanya kerja gitu ya. Alhamdulillah. Ya, benar tadi harus pede. Ibu mau tanya ya, ini acaranya bakti alumni atau reuni ya? Bakti alumni plus reuni. Kalau bakti alumni nggak ada satupun mahasiswa yang nanya malah mahasiswa tua. Ya, Mas Yogi, Bu Ari mau tanya satu. Mas Yogi kan Kaprodi Pendidikan Ekonomi SPKIP Majenang ya? Nggih. Ya, itu alumninya apa nanti, sarjana pendidikan atau sarjana ekonomi? Oh, itu berarti sarjana pendidikan, Bu. Sarjana pendidikan? Nggih, sarjana pendidikan. Bukan SE, bukan sarjana ekonomi, bukan. Oke, ya. Bayangannya Bu Ari kayak di ekonomi di Unsur kan juga ada sarjana pendidikan ekonomi gitu. Nggih, berarti SPD, berarti itu SPD, Bu. Iya, Bu Ari pernah ngajar di ekonomi, matematika ekonomi, benar kata Mas Yogi bahwa basic matematika itu sangat menunjang untuk studi lanjut di ekonomi, dan benar tadi artinya matematikanya masih matematika belum yang terlalu tinggi, itu pun mampu memodali untuk belajar di ekonomi. Jadi yang Bu, ya, tepat sekali Bu. Ya, selamat ya Mas. Terima kasih Bu. Ya, udah Bu Ginting, itu aja. Oke. Terima kasih Bu Ari, terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Masih adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Bu Rahma belum Bu tadi. Siapa? Bu Rahma. Ya, Bu Rahma. Ayo silakan Bu Rahma. Ya, Bu Rahma itu penguji skripsi saya kalau nggak salah. Masih ingat ya. Ayo Bu Rahma, penguji skripsi. Ayo mahasiswa dong tanya, masa nggak satupun mahasiswa tanya. Nanti acaranya berubah, bukan bakti alumni loh. Assalamualaikum. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Triani pembimbingnya. Bu Triani pembimbing saya ini, pembimbing satu. Maaf ini sambil disambi jadi ya konsentrasi tadi. Nggih Bu. Ya, pertama Ibu mengucapkan selamat ya. Hebat Mas. Nggih Bu. Sudah jadi Kaprodi ya. Nggih. Coba Ibu nanya aja sih. Kamu kan S1-nya matematik. Nggih. Kemudian S2, S3-nya ekonomi dua-duanya ya? Nggih. Nah, apa sih intinya yang untuk pindah jadi matematika ekonomi, mungkin ada alasannya apa gitu? Pengen nanya aja sih. Oh, berubah jadi ke ekonomi gitu ya? Mungkin ada sebabnya apa kenapa jadi pindah gitu. Nggih. Kemudian ini telat datang ini. Ini lagi kami maaf tadi di jalan terus sekarang lagi masak. Mungkin saya ulas kembali tadi sudah sempat saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin dulu inginnya ya ke S2 matematika lagi Bu. Nah, yang pertama memang karena kendala satu dana. Saya memang tidak begitu ada dana. Yang kedua
juga kan mengabdi ya, jadi saya ngambilnya kelas karyawan gitu. Jadi ngambil kelas karyawan. Mungkin jadi kalau gawe gitu mungkin dipindah ke ekonomi apa? Terbayang nggak? Gimana Bu? Terbayang nggak nanti jadi dosen itu, terbayang nggak sekarang jadi dosen kan ya? Nggih. Enggak Bu, enggak dosen atau mungkin main terpaksa dosen gitu, makanya saya nanya. Enggak terbayang jadi dosen sebenarnya Bu. Kemarin itu sebenarnya yang jelas ya udah saya ke S2 aja lah, coba S2 yang paling terdekat dari rumah saya dan menurut saya itu tidak terlalu jauh dari matematika Bu. Padahal kalau mungkin saya ke S2 bahasa Inggris itu sangat jauh. Jadi kalau ke ekonomi karena kebetulan intinya terdekat dari saya gitu, dari desa saya ke tempat kuliah. Dan itu mungkin keberkahan saya, jadi saya lulus di STKIP Majenang itu buka STKI S1 Pendidikan Ekonomi dan saya melamar dan langsung saya diterima. Mungkin itu Bu. Beruntungan juga ya. Selamat ya Mas. Faktor keberuntungan juga ada Bu. Ya, seperti gimana Bu? Tipsnya tentang apa? Malah saya tentang catur Bu. Tentang teori graf. Oh iya. Teori graf Bu, teori graf saya itu temanya. Dulu. Graf apa graf? Aduh, ini Sunda ini. Kan dari lama berapa tahun? Setahun ya? Majenang itu Sunda apa Jawa sih? Campuran Bu, kebetulan sayanya Sunda. Oh, jadinya Sunda. Nggih. Di Majenang banyak orang Sunda ya? Banyak Bu, banyak. Separa Sunda, separa Jawa ini. Kalau Majenang itu. Ya udah, mungkin itu aja pertanyaan dari Ibu. Makasih ya Mas Yogi ya. Oke Bu, makasih Bu, makasih. Ya. Terima kasih. Makasih Bu Tri. Masih ada lagi kah dari mahasiswa? Ayo. Masa dari mahasiswa nggak ada satu pun? Silakan dari mahasiswa. Halo mahasiswa. Loh. Gimana sih nih? Saya. Pak Budi suaranya jauh banget. Oh. Itu untuk ayah mahasiswa udah. Kalau udah untuk ayah sudah 11:30 mau sholat nih. Oh iya oke. Kira-kira masih ada lagi kah? Masih ada lagi kah? Bu Ginting, saya mau nanya. Oke, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Mbak, suaranya putus-putus. Putus-putus Mbak, nggak jelas Mbak. Saya Nak Sugiarti, angkatan 2. Halo, kedengeran deh? Halo, ya silakan. Saya mau nanya nih ke Mas Yogi. Gini. Mas Yogi kan S2-nya dan S3-nya ekonomi, ya. Sekarang mengajar matematika juga, ekonomi juga ya Mas Yogi ya? Gabungan, Nah, ilmu matematika yang paling dipakai di ilmu ekonomi itu ilmu apa Mas Yogi? Kalau bisa sharing, soalnya kan saya ngajar di sekolah ya, ngajar di kelas IPS juga, jadi mungkin bisa nanti jadi motivasi murid-murid saya di jurusan IPS terutama untuk tidak malas belajar matematika. Oke. Itu aja Mas Yogi. Oke Mbak. Oke, mungkin saya jawab. Jadi seperti saya tadi bilang, jadi saya mengampu di matematika bisnis ekonomi ya. Di sana juga yang saya pakai ya, yang ada misal turunan, integral, ya lebih ke penerapan. Jadi penerapan matematika di bidang ekonomi seperti itu. Ya, jadi di situ ada ya. Jadi itu. Terus juga kalau nggak salah di mikro juga ada ya. Pokoknya ada di mikro, di makro pun ada ya. Seperti turunan itu turunan lebih turunan itu karena biasanya mencari yang fungsi maksimum minimum ya, meminimumkan dan sebagainya itu ya. Karena
penghasilan ya, karena kaitannya dengan ekonomi kan penghasilan minimum, penghasilan maksimum seperti itu ya. Jadi Iya. Jadi itu seperti itu. Jadi banyak yaitu terutama ya yang sering yang dikaitkan dengan ekonomi itu tadi turunan. Ya samping yang lain juga. Seperti itu. Oke. Mungkin itu. Berarti turunan ya Mas Yogi ya? Nggih, turunan itu yang. Statistikanya nggak ada tuh Mas Yogi? Mana? Ilmu statistikanya? Ya, statistikanya ada di statistik inferensial. Statistika diferensial. Ya, statistik inferensial itu ada di statistik deskriptif juga ada. Terus kalau di PGSD-nya sih ya statistik pendidikan berarti umum seperti itu. Jadi. Oke. Mungkin itu. Statistiknya juga ada. Makasih Pak. Nggih. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Masih ada lagi kah yang mau ditanyakan? Karena ini udah jam 11:25 mau salat juga ya. Yang tadi nanya itu alumni apa? Iya. Alumni Pak. Alumni nih Pak. Iya, yang nanya tadi itu alumni benar. Alumni Pak. Anissa. Iya Pak, orang Cirebon Pak. Iya tadi iya benar, iya. Yang kembar itu Pak. Oh ya. Anastasia. Mau jadi pembicara lagi ya? Lagi sekolah. Anissa mau jadi pembicara. Kenapa Pak? Anissa mau jadi pembicara ya? Di bakti alumni juga. Enggak, yang lain aja. Kenapa? Ayo Mbak. Yang ngajar di S1 ya? Iya, di SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Pak. Iya. Ya. Makanya nanti Mbak Ana sebagai pembicara lagi di bakti alumni gitu. Itu Mbak Ana. Jangan ditolak. Mbak Ana itu kan ya? Yang lain dulu. Angkatan saya itu matematika 2005 Mbak Ana. Mbak. Yang lain aja Bu. Beri kesempatan Mas Yogo dulu. Mbak Ana itu kayaknya kemarin dapat SK dari itu ya, dari Pemda Jabar ya, kalau nggak salah 10 guru ya. Oh iya, dari SK Gubernur. Wah, aku langsung dapat SK Gubernur ini. 10 ya, apa? Direkomendasi Bu Ginting itu. Enggak. Itu aja tuh. SK mau aja. Yogi. Mantap nih Mbak Ananya. Iya Pak. Ini kita iya, mau pengabdian di Cirebon SMA jenengan ya, naik kereta ya. Sama Pak Bambang, sama Pak Mas Yuri ya, diundang ya. Diundang benar, diundang nih. Boleh Pak, ada Yuda kok Pak di Cirebon Pak. Iya nanti. Iya Pak. Mbak Ana, kirim salam ya buat Pak Santoso ya. Kirim salam buat Pak Santoso. Iya. Iya Pak, nanti disampaikan. Sekarang lagi work from home sih. Mbak Ana? Iya. Iya, Ibu. Ana itu yang kembar. Ya, Ana ya kembar, Bu. Iya, kembarannya siapa ya, lupa. Mbak Ani, Bu. Ana Sugiarti, yang satu lagi? Andi Sugiarti. Iya. Tapi saya Andi Sugiarti. Apa sih Putri? Ya kan kembar kan, Ana itu kan? Iya betul. Yang satu lagi? Ani Sugiarti ya? Iya. Anak Ani. Putri. Oke, bagaimana kira-kira ada siapakah yang mau ditanyakan kepada Mas Yogi? Ani Putri ya. Saya live dulu ya. Ya. Oke, bagaimana? Masih adakah? Kalau tidak ada, saya sebagai moderator, terima kasih ya Mas Yogi ya sudah memberikan hal-hal yang baik dan perjuangannya selama ini sudah bisa mendapatkan sebentar lagi lulus S3. Ya ini. Amin. Belum saya tutup, saya serahkan dulu ke MC-nya. Monggo Mbak, silakan. Oh ya, terima kasih Ibu dan juga Kak Yogi yang telah memberikan materi. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Silahkan Ibu Agustini Tripena selaku Ketua Pelaksana Bakti Alumni pada hari ini untuk menutup acara pada hari ini. Monggo Bu. Oke,
terima kasih. Saya ketuanya ya Mbak ya, malah saya nggak tahu. Iya, tadi diberitahunya seperti itu. Mandat oleh Pak Agung karena kurang sehat. Oke, enggak apa-apa. Pertama dulu kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lah, terus yang kedua terima kasih banget ya Mas Yogi ya. Sama-sama Bu. Masukan-masukan khususnya untuk matematika di jurusan matematika di Unsur, sehingga apa yang diberikan oleh Mas Yogi ini benar-benar berguna untuk adik-adiknya semua. Karena tadi Mas Yogi itu sudah belak-belakan ngomong bahwa IPK saya itu adalah pas-pasan, tapi karena percaya diri semuanya menjadi sukses. Jadi kepada mahasiswa, nih pesan saya, walaupun IPK Anda itu pas-pasan, jangan takut nggak mendapat kerja. Lihat contohnya Mas Yogi, dia IPK-nya pas-pasan, tapi bisa mendapatkan nanti sebentar lagi ini dia lulus S3. Sekarang menjadi dosen juga. Jadi Anda jangan takut walaupun nanti itu IPK-nya pas-pasan ya. Terus terima kasih juga kepada semua dosen yang ada di jurusan matematika, dan terima kasih juga kepada mahasiswa yang terlibat ikut dalam bakti alumni pada hari ini, yaitu tanggal 22 Agustus 2020. Semoga apa yang diberikan oleh Mas Yogi ini semuanya berguna untuk kita, khususnya untuk jurusan matematika. Terima kasih. Amin. Selamat siang semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Siang. Dengan berakhirnya acara ini, saya selaku pemandu acara, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia, dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen serta Kak Yogi. Demikianlah, semoga kita bisa bertemu dalam bakti alumni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mas Yogi kirim salam ya sama istri ya. Nggih Bu, nggih. Sukses selalu matematika Unsur, sukses selalu. Sudah umur berapa tahun Mas Yogi? Udah umur putranya? berapa tahun anaknya? Anaknya 5 tahunan, 5 tahun. Oh iya, berarti masih kecil ya. Oh iya. Semoga sukses semuanya ya, makin sukses Mas Yogi. Amin, makasih Bu, makasih.